Dan kemana seharusnya kasus pemerasan oleh Ketua KPK Firly Bahuri akan bermuara di tengah ketidakpercayaan publik terhadap KPK. Kita akan membahasnya bersama mantan penasihat KPK Abdullah Heha Mahwa. Pak Abdullah, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iqbal. Pak Abdullah, Firly Bahuri menjadi pimpinan KPK yang paling banyak dilaporkan soal dugaan ada pelanggaran etik. Nah, menurut Anda, internal KPK sendiri akan sanggup tidak menyelesaikan deretan kasus etik pimpinannya ini? Pertama, ada persoalan etik dan ada persoalan pidana. Kalau misalnya pertemuan antara saudara Firly dengan Syahrul Limpo itu kasus belum beredar atau belum ditangani oleh KPK, mulai dari pemantauan sampai penyelidikan dan seterusnya, maka saudara Firly dikenakan etik. Karena di dalam kode etik KPK itu, pejabat KPK tidak boleh bertemu dengan penyelenggara negara. Bahkan di dalam kode etik pimpinan KPK itu, waktu saya masih aktif di sana, pimpinan KPK dilarang main golf. Kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan atau permainan itu selalu syarat dengan lobby-lobby dan kemudian bisa potensi konflik kepentingan dan ada korupsi di sana. Karena itu maka kalau kasus Kementan belum ditangani oleh KPK dan saudara Firly itu ketemu dengan Syahrul Limpo hanya dengan alasan main badminton, maka dia kena pelanggaran etik dan itu Dewan Pengawas harus memeriksanya. Tapi kalau misalnya pertemuan itu terjadi setelah kasus Kementan sudah ada di bawah pengawasan, mulai dari pengumpulan bahan keterangan sampai penyelidikan dan seterusnya oleh KPK, maka saudara Firly dikenakan pidana. Karena pasal 36 Undang-Undang KPK itu menyatakan bahwa pimpinan, pejabat, pegawai KPK dilarang bertemu dengan tersangka, calon tersangka, saksi, calon saksi, dan keluarganya langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu maka dalam hal ini harus segera Deputi Penindakan KPK itu melakukan proses pemeriksaan terhadap saudara Firly dalam soal pidananya. Sedangkan pada waktu yang sama Dewan Pengawas melakukan pemeriksaan kepada saudara Firly dari pelanggaran kode etik. Memang saudara Firly ini terkenal suka melanggar kode etik. Ketika beliau masih Deputi Penindakan KPK, itu sudah melakukan pelanggaran kode etik. Dan kemudian saya pernah dipanggil sebagai ahli oleh pengawas internal untuk diminta keterangan saya apakah yang dilakukan oleh saudara Firly itu melanggar kode etik atau tidak. Dan ketika saya diperlihatkan dua video singkat, saya katakan itu bukan pelanggaran kode etik tapi pidana karena pasal 36 Undang-Undang KPK itu. Dan itu kemudian diproses oleh Majelis Kode Etik dan dijatuhi hukuman bersalah seperti itu. Baik, itu Pak Abdullah, Anda juga dari 8 tahun ya Anda ikut menyusun SOP juga, artinya juga termasuk ada pelanggaran etik yang dilakukan di situ kan Anda menyusun pasal-pasal dalam SOP tersebut. Nah, bagaimana kasus ini diproses agar tidak terseret dalam politisasi, Pak Abdullah? Ya, jadi untuk pelanggaran kode etik Dewan Pengawas melakukan saja tugasnya. Dewan Pengawas jangan sampai kemudian dianggap karena diangkat oleh Presiden, sementara Firly dianggap orangnya Presiden, sehingga kemudian Dewan Pengawas mendapat delegitimasi dari masyarakat. Oleh karena itu Dewan Pengawas harus segera melakukan pemeriksaan terhadap Firly, dan kalau itu dilakukan maka otomatis Firly harus dipecat karena ketika jadi ketua KPK sudah beberapa kali melakukan pelanggaran kode etik. Jadi dalam hukum acara kode etik di KPK, maka kemudian itu kalau pelanggaran pertama, pelanggaran kedua, pelanggaran ketiga itu sudah langsung dipecat. Sehingga karena sudah pernah naik helikopter, kemudian bertemu dengan gubernur Papua di tempatnya. Sudah beberapa kali ya? Ya, beberapa kali. Jadi kalau Dewas Pengawas hari ini memeriksanya pelanggaran kode etik, sudah harus dipecat seperti itu. Baik, pada waktu yang sama kemudian Deputi Penindakan melakukan proses pidana. Oke, di satu sisi Firly Bahuri ini terlibat atau dilaporkan atas dugaan pemerasan. Kemudian di sisi lain juga KPK saat ini sedang menyelesaikan kasus yang terjadi di Kementan. Nah, apakah Firly masih tetap harus dilibatkan dalam pengusutan kasus di KPK sendiri atau sebaiknya tidak mengurusi kasus tersebut karena terlibat dengan pihak yang berperkara?
Kalau di dalam SOP dan kode etik di KPK, pihak terlibat tidak boleh terlibat dalam kasus itu atau pemeriksaan atau penanganan itu. Di samping itu Undang-Undang KPK yang baru, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pimpinan KPK itu bukan penyidik dan bukan penuntut umum, sehingga tidak bisa terlibat dalam penanganan kasus. Kalau Undang-Undang lama, Undang-Undang Nomor 30 2002, pimpinan KPK itu ada penyidik dan penuntut umum sehingga mereka bisa terlibat dalam penanganan kasus atau menjadi pemutus dalam soal itu. Nah, oleh karena itu maka agar supaya bisa jelas, KPK segera mengumumkan tersangka dan kemudian menahan tersangka, sebab dulu ada kasus Anggoro ketika dia kabur ke Cina seperti itu karena hari Jumat ditetapkan oleh pimpinan sebagai tersangka, mau ditahan tapi kemudian sudah capek hari Jumat, mereka pimpinan katakan udah hari Senin saja. Ketika itu dia kabur. Jadi oleh karena itu sekarang pada waktu sebelum Firly itu ada disebut dengan Jumat Keramat. Jadi begitu tetapkan langsung tersangka. Nah, seharusnya SL itu kembali dari luar negeri, itu di bandara langsung dijemput karena sudah ditetapkan tersangka. Ketika sudah ditetapkan tersangka dan belum ditangkap, ini ada peluang untuk terjadi apa yang disebut dengan pemerasan atau hal-hal yang bisa dianggap mengganggu kelurusan daripada penanganan proses itu. Itu Mas Iqbal. Baik, Pak Abdullah Hehamahua, terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.